etik. Enggak semua etik. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter ngeluh, ada yang macam-macam pinternya itu. Belum tentu bisa kerja untuk rakyat Indonesia. Jika ndasnya tidak mengikuti etika, apalagi anggota tubuh yang lainnya. Etik. Sorry ya. Yang bersahabat dengan umat itu namanya Prabowo. Sehingga muncul yang namanya militer hijau-hijau royo-royo. Ini waktunya kita bersatu memenangkan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, akhir-akhir ini ramainya dibicarakan oleh para netizen, masyarakat, dan juga bertebaran di media sosial ya tentang Prabowo yang mengatakan endasmu etik. Sampai hari ini pun masih banyak dan masih aja digandrungi oleh masyarakat luas. Tentu hal itu juga membuat masyarakat berpikir kalau Pak Prabowo seperti orang yang marah. Nah, kali ini gue akan mengulas lagi ya bagaimana tanggapan dari para netizen dan politisi yang ada di negeri ini. Apakah hal ini dianggap wajar dan biasa atau gimana? Begitupun dengan Pak Prabowo yang mengklarifikasinya ya, bahwasanya Pak Prabowo menganggap ini adalah candaan dengan keluarga saja. Coba kita dengar dulu ya tanggapan dari Pak Prabowo. Itu kan di antara keluarga, ya kan. Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara seperti itu, nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo, iya, memang etika itu harus mulai dari kepala, betul ya? Kalau kepalanya pegang etik, bawahnya pegang etik. Kalau kepalanya tidak pegang etik, apalagi bawahnya. Jadi etik dan kepala itu memang jadi satu. Bolehnya dari atas. Ketika keteladanan dikerjakan, bila yang di atas menunjukkan keteladanan, insya Allah ke bawahnya akan menjalankan hal yang sama. Saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada data dan fakta, boleh tampilkan, biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan. Nah, itulah tadi ya tanggapan dari Pak Prabowo bahwasanya itu hanyalah candaan di dalam keluarga ya, internal Partai Gerindra. Nah, dan juga tanggapan dari Pak Anies Baswedan bahwasanya memang etik itu berada di kepala. Jika kepalanya beretika, maka bawahnya pun mengikut ya. Tentu hal itu benar sekali ya. Dan juga tanggapan dari Pak Ganjar ya, masyarakat ini suruh menilai saja apa yang terjadi selama ini dan sampai nantinya kita masyarakat menyoblos siapa yang akan menjadi pilihan kita. Ya, intinya kita itu tidak perlu ya berlebihan untuk menanggapi satu hal tertentu. Begitupun Bang Rocky Gerung mengatakan kalau tanyakan dulu tuh etiknya itu yang gimana, siapa tahu persepsinya berbeda gitu kan. Ya oke lah kalau begitu, coba kita lihat tanggapan dari masyarakat luas ya. Akhlak di dalam demokrasi, dan itu harkat dan martabat karena kesadaran etik paripurnanya. Kita disebut dengan al-holku karena kita dibebani oleh akhlak, dan itulah etika. Jadi kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan endasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Etik dasmu. Kalimat dasmu bagi orang Jawa itu adalah kalimat yang sangat kasar. Hanya orang tua yang tidak berpendidikan, atau mungkin hanya orang-orang yang tidak berpendidikan yang mengatakan kalimat dasmu. Semarah apapun orang Jawa, jika dia memang seorang yang berpendidikan, tidak akan mengatakan kalimat dasmu. Dan sangat menyedihkan, kalimat dasmu itu justru keluar dari seorang calon presiden yang akan memimpin
masyarakat yang jumlahnya lebih dari 200 juta. Miris memang. Etika itu mulainya dari endas berujung di anggota tubuh yang lainnya. Jika endasnya tidak mengikuti etika, apalagi anggota tubuh yang lainnya. Etik. Sorry ya. Nah, memang beberapa masyarakat mengkritik bahwasanya kata-kata itu memang kata-kata yang kasar dan tidak seharusnya keluar dari calon presiden. Masalahnya di sini karena video itu sudah menyebar luas. Jikalau video itu tidak menyebar luas, mungkin tidak besar seperti ini ya, dan mungkin itu memang dianggap wajar saja jika video itu tidak menyebar luas. Tapi kita coba lihat ya, di sini ada Fahri Hamzah yang mengatakan kalau Prabowo itu adalah orang yang benar-benar siap untuk membela negeri ini. Coba kita lihat videonya. Dan nanti setelah menonton video ini, coba bagaimana tanggapan kalian tentang Fahri Hamzah ya. Makanya waktu itu yang mereka tidak sadari adalah bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo mau bersatu. Nggak ada itu Pak. Di ujung mereka mau pisah. Kan mereka nggak mau Pak Prabowo jadi capres tadinya. Kalau bisa jadi wakil. Karena sudah ada di dalam pemerintahan, dipikirnya sudah bisa dijinakkan, ya kan? Tadinya kan mau dijadikan wakil. Pak Prabowo orangnya lurus niatnya, nggak pernah berubah Pak. Orang nggak kenal Pak Prabowo. Zaman Orde Baru itu, kita dulu umat Islam nih waktu dihajar sama militer, sama rezim militer, kita punya pelindung di kekuasaan namanya Prabowo. Tanya aja orang-orang tua kita. Yang bersahabat dengan umat itu namanya Prabowo. Sehingga muncul yang namanya militer hijau-hijau royo-royo. Lingkar dalam kekuasaan berubah. Prabowo bikin institusi dialog dengan sipil. Menemui ulama-ulama, bersahabat dengan para aktivis Islam, sampai-sampai beliau diberi gelar dulu Omar pada zaman Pak Harto dulu. Karena kita tahu kultur militer pada waktu itu, kita tahu betul. Dia nggak pernah berubah. Kalau ada kezaliman dia lawan. Nah waktu sistem ini desain 20%, Pak Prabowo ada di situ dan kita tahu bagaimana dia digempur. Tapi alhamdulillah terjadi satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia 2019 dan sedikit atau banyak, besar atau kurang, ya lebih atau kurang, Partai Gelora ikut mengusulkan agar 2019 Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu membangun rekonsiliasi. Maka kami mohon disampaikan kepada seluruhnya, para kiai kita, ini waktunya kita bersatu memenangkan Pak Prabowo. Dia yang terbukti dalam keadaan sulit umat ini, di situ kita bertahan dan dia tidak pernah berubah. 2019 dia saksikan ini, pembantaian ini dia saksikan. Terus dia bilang, saya tidak mau lagi ada yang mati. Saya tidak mau kalian mati untuk saya. Kalian harus hidup untuk diri kalian, untuk keluarga kalian dan untuk masyarakat kalian. Kita hentikan pertumpahan darah. Nah, bagaimana menurut kalian dari pidato Pak Fahri Hamzah ini, yang dimana memang Pak Fahri ini kan adalah timnya Pak Prabowo ya, yang dimana di sini juga Pak Fahri mengatakan kalau Pak Prabowo itu membela rakyat, Pak Prabowo itu tidak suka dengan kezoliman, dan Pak Prabowo itu berjuang dengan Islam juga. Gua nggak tahu sih ya bagaimananya. Coba kalian komen ya di bawah ya. Apakah perkataan ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah perkataan ini memang benar, nyata, real apa adanya? Coba komentar di bawah ya. Nah, di akhir video coba kita lihat ya, sedikit lelucon tapi smart ya, untuk mengimbangi yang video-video yang tadi yang lumayan berat. Oke, kita lihat videonya. Ngomongin soal baliho, buat gue salah satu baliho yang paling keren itu balihonya AHY yang dukung Prabowo. Di baliho tersebut dua-duanya terlihat gagah. Perpaduan warnanya juga bagus. Merah ketemu biru, pokoknya semuanya bagus. Kurangnya baliho itu cuma satu. Kurang keikhlasan. Maksud gue, AHY, Partai Demokrat, kalau emang lu mau ngedukung Pak Prabowo, pasang juga dong foto Gibrannya. Kenapa Gibrannya dipisah? Mereka kan satu paket. Ibaratnya kalau makanan mereka ini mie ayam. Kalau mau pesen mie ayam harus ada mie dan harus ada ayamnya. Kalau kagak pakai ayamnya, jatuhnya mie doang. Udah menu yang baru itu. Dan lagian kalau kagak ada foto wapresnya, ini bakal menyusahkan semua orang, apalagi pihak sekolah. Karena anggaplah Pak Prabowo menang. Di sekolah di atas papan tulisnya ada foto Prabowo, tapi kagak ada foto wapresnya. Gurunya nanya, ini wapres kita siapa ya? Ada yang nyeletuk, itu loh anak presiden.
Besok-besoknya itu guru bawa foto Tommy Soeharto, ya Allah. Mas. Iya Pak. Ayo ke saya. Kemana Pak? Ke rumahnya Pak Harul. Ngapain Pak? Ngambil bansos. Enggak Pak, terima kasih buat yang lain saja. Alhamdulillah saya masih mampu Pak. Ini bukan masalah mampu tidak mampu Mas. Tidak ada paksaan kok untuk mencoblos gitu, nggak ada. Tidak ada paksaan untuk balas budi, balas Dwi, balas Joko, balas Yanto. Nggak ada Mas. Aman-aman. Yang penting itu tahu sama tahu aja. Bansos apa toh Pak? Itu loh, bancaan sosial. Oh alah, bancaan. Bancaan sosial, iya. Hajatnya apa Pak? Itu syukuran khitanan anaknya Pak Harul. Tapi setelah saya tidak pikir-pikir, saya ngikut Masnya lah, saya nggak jadi kesana lah, saya merasa mampu. Ayo Pak, ini saya tiba-tiba tidak mampu Pak. Takat, mana nuraninya? Bancaan sosial itu deliverynya by system. Masa mau ditunggangi? Nah itulah ya teman-teman ya, ini adalah sindiran dari Pak Ndul. Pak Ndul itu memang jenius ya, nyindirnya itu halus tapi kena gitu loh. Ya tadi juga buat Yuda Keling ya, itu juga bagus itu, jokes juga itu ya. Dimana dia mengomentari baliho dari AHY dari Demokrat, kenapa kok di situ tidak ada fotonya Gibran, sedangkan Gibran tuh satu paket dengan Pak Prabowo. Kan ini memang lucu juga ya, bener juga di akhir tadi itu ya, saat foto presiden ada di dinding itu, terus ada yang tanya wakilnya ini siapa, ini anaknya Pak Presiden ya, bener tuh Tommy Soeharto tuh. Lo kocak sih ini, aduh. Oke teman-teman semua, semoga kalian bisa menilai dan bisa berkomentar juga ya tentang video ini. Bagaimana menurut kalian, kita arahkan juga ya masyarakat ini untuk bisa memilih nantinya calon presiden yang memang benar-benar mantap dan benar-benar oke deh. Oke teman-teman semua, sekian dari gua. Jangan lupa komen kritis kalian di bawah, like, subscribe, dan juga dukung terus channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.